Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sumber daya alam laut, manfaat sumber daya alam dan laut. Perlu adik-adik ketahui tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengenal sumber daya alam laut, jenis-jenis sumber daya alam laut, memahami manfaat dari sumber daya alam dan laut. Sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama sumber daya alam terbarukan, contohnya jagung, padi, ayam, dan lain sebagainya. Sumber daya alam tidak terbarukan, sumber daya energi, mineral logam, mineral non-logam. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu sumber daya alam hayati, biotik yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Contoh tumbuhan misalnya padi, jagung, singkau, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Contoh hewan, sapi, kambing, ayam, itik, dan lain sebagainya. Sumber daya alam non-hayati, abiotik berasal dari benda mati. Contohnya tanah, air, udara, sinar matahari, hasil tambang. Contoh pemanfaatan sumber daya alam: jagung sebagai makanan pokok, sapi dagingnya dimakan, kulitnya sebagai bahan industri, susunya dikonsumsi, kotorannya sebagai pupuk alami, minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan, emas untuk perhiasan, batu kapur untuk penunjang industri, air dimanfaatkan untuk mandi, minum, cuci baju, dan lain sebagainya. 2. Sumber daya laut dan pemanfaatannya. 1. Perikanan yang berasal dari nelayan dengan hasil tangkapan ikan cakalang, tuna, pelagis, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu jaring dan alat pancing. Hasil tambak perikanan juga berasal dari udang, tambak, banteng, kerang, mutiara. 2. Industri garam. Garam digunakan untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan industri. Proses pembuatan garam laut dengan cara penguapan air laut. 3. Pariwisata. Pantai Indonesia memiliki kira-kira 95.181 km. Pantai di Indonesia memiliki pemandangan yang sangat indah sehingga menjadi objek wisata. 4. Rumput laut digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar serta penyedap makanan. 5. Mutiara menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi. Mutiara dijadikan sebagai perhiasan juga sebagai bahan kosmetik maupun obat. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dimanfaatkan sesuai fungsinya. Misalnya, sumber daya alam sebagai bahan pangan, padi, jagung, sagu, dan ketela. Sumber daya alam sebagai sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam untuk kesehatan, misalnya tanaman jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Manfaat batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba. Batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya, batu bara diolah menjadi briket, bahan bakar untuk memasak. Pemanfaatan singkong dan biji jarak. Sumber daya alam lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif adalah biji jarak. Biji jarak dihasilkan oleh tanaman jarak. Tanaman jarak memiliki banyak manfaat, yaitu daun jarak sebagai obat tradisional, getah jarak digunakan sebagai obat sakit gigi, dan permainan gelembung balon. Biji jarak menghasilkan minyak untuk obat dan bahan bakar. Batang tanaman jarak untuk kayu bakar. Berdasarkan materi yang barusan kita pelajari, ada beberapa hadis yang berhubungan dengan materi tersebut, yaitu
Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Baik adik-adik, cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa, ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.